ada satu pernyataan yang sangat berbahaya, dan saya pernah dengar pernyataan ini bahkan dari seorang Profesor Dr. Kiai Haji saat peringatan Maulid di atas mimbar. Apa dia katakan? Saudara-saudara, kenapa Nabi itu diutus di tengah bangsa Arab? Sebab bangsa Arab bangsa biadab. Dan kenapa Nabi berasal dari suku Quraisy? Karena suku Quraisy suku yang paling biadab. Kenapa Nabi diutus di kota Mekah? Karena Mekah pusat kebiadaban. Ini apa? Profesor, doktor, kiai, haji, kok naif betul pendapatnya, saudara. Dulu di zaman Belanda, saudara, kaum orientalis seperti Senok Hugroen memang menyebarluaskan pendapat seperti itu di tengah masyarakat. Kenapa tuh Nabi Muhammad diutus tuh di kota Mekah di tengah bangsa Arab? Karena bangsa Arab tuh bangsa yang biadab, jahat, zalim, dan seterusnya. Ini omongan orientalis. Kita umat Islam jangan ikutan, saudara. Tapi ada yang bilang, tapi Habib, kan benar bangsa Arab itu dulu zalim. Betul. Kan betul bangsa Arab itu dulu banyak yang biadab. Betul. Kan betul bangsa Arab itu dulu nyembah berhala, ada yang ngubur hidup-hidup anak perempuannya. Ini kan semua kezaliman jahiliyah. Betul. Saya tidak tolak itu, saudara. Cuman yang saya tolak kalau itu dijadikan alasan kenapa Nabi dari bangsa Arab. Kalau itu dijadikan alasan kenapa Nabi diutus di tengah bangsa Arab, saudara. Sebab kalau begitu teori kita, maka berarti cara Allah memilih nabinya dilihat dari segi rusaknya. Nggak betul, saudara. Itu perlu penelitian mendalam. Nah, makanya mari kita lihat. Kalau bicara biadab, bangsa Arab betul biadab, tapi apa betul paling biadab? Ini kan mesti diuji dulu. Ini mesti diteliti dulu. Karena tadi sudah saya sampaikan, seluruh dunia ada dalam alam jahiliyah. Kebiadaban terjadi di mana-mana. Kita buktikan, saudara. Di Eropa, di sana berdiri kekaisaran Romawi, saudara. Bagaimana kehidupan tradisi masyarakatnya, saudara? Ternyata di sana juga banyak kebiadaban. Antara lain, bagaimana cara mereka memperlakukan para budak, saudara. Budak, saudara, itu dianggap udah seperti binatang. Semau-mau mereka, mau dibunuh boleh, nggak dikasih makan, dibuat kelaparan boleh, mau diaduk juga boleh. Makanya kalau anak-anak muda lihat itu film-film zaman dulu, itu film-film tentang kehidupan di dunia Eropa Kaisar Romawi, ada yang namanya gladiator. Siapa itu gladiator? Budak-budak yang diadu, saudara. Jadi dibuat satu stadion, kaum bangsawan menonton, saudara. Di tengah-tengah dilepas para budak untuk saling bunuh. Kadang-kadang satu lawan satu, kadang-kadang kelompok lawan kelompok. Mereka bertempur, bunuh-bunuhan. Orang kaya nonton. Kalau ada satu yang mati, bersorak. Kalau ada yang menang, bersorak. Saya tanya, biadab gak? Jujur jawab, biadab tidak? Kalau mereka nggak puas melihat satu jagoan menang melulu, saudara. Saudara, lalu apa yang mereka buat? Si jagoan tadi disuruh berkelahi sama singa, saudara. Dilepas singa di tengah lapangan. Wah, orang-orang bangsawan pada nonton, mau lihat menang gak ini lawan, saudara. Ini semua kebiadaban merata di dunia Eropa. Itu juga biadab. Kenapa Nabi terakhir nggak diutus di sana saja? Di Arab nggak ada, saudara. Adu-adu budak semacam itu di Arab nggak ada. Bahkan anak-anak kaum bangsawan kalau berlibur, saudara, mereka kumpulkan ini anak-anak bangsawan dengan naik kuda, dengan memegang panah, saudara. Budak-budak dilepas, disuruh lari, kemudian mereka kejar. Budak-budak itu dijadikan sasaran, saudara. Jadi apa yang Anda lihat di film-film barat itu memang begitu kehidupan mereka dulu, saudara.
Jadi budak dilepas, saudara, mau perempuan, mau laki, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda. Kemudian para bangsawan berlomba, siapa yang paling banyak membunuh budak, saudara. Dia panah satu persatu, bisa dilepas 50 budak, 100 budak, disuruh lari. Mereka dikawal oleh pasukan kerajaan, saudara. Anak-anak muda ini, anak-anak bangsawan ini, saudara, menjadikan budak sebagai hiburan mereka, saudara. Hiburannya nggak tanggung-tanggung, membunuh mereka. Saya tanya, biadab gak? Biadab gak? Di Arab nggak ada, saudara. Jadi kalau mau menilai Arab paling biadab, tunggu dulu, penelitiannya panjang tuh. Makanya tadi saya katakan betul, Arab memang dulu banyak yang biadab, banyak yang zalim, tapi bukan berarti bangsa lain nggak biadab. Lalu kadang katakan tapi Arab paling biadab. Kita buktikan dulu dong, kita kumpulkan dulu dong bagaimana tradisi-tradisi yang ada. Kemudian kita pindah ke Kekaisaran Persia, saudara. Kekaisaran Persia, di sana ada ajaran Mazdakiyah, saudara. Ada lagi ajaran Zoroastrian, saudara. Nah, di antara ajaran-ajaran mereka itu, saudara, di antaranya salah satunya perempuan itu milik bersama. Perempuan itu milik bersama. Jadi walaupun itu perempuan udah punya suami, kalau tetangganya mau pakai nggak apa-apa, milik bersama. Perempuan itu dianggap seperti apa? Dianggap seperti rumput, seperti air, seperti api yang dikatakan oleh Nabi sebagai milik bersama. Kalau dalam ajaran Islam yang milik bersama itu, saudara, air itu milik bersama. Siapa saja mau pakai air sungai silakan, nggak boleh dibatas-batasi. Siapa saja ingin pakai air laut silakan, nggak boleh dilarang-larang, karena itu, saudara, milik bersama, saudara. Atau ada padang rumput yang luas, saudara, masyarakat ingin lepas, mereka punya domba makan di sana. Padang rumput itu, saudara, bukan milik pribadi, oh luas sampai ratusan hektar, silakan, rumputnya milik bersama, saudara. Nah, sementara di Iran saat itu salah satu daripada sektenya perempuan milik bersama, saudara. Saya tanya, biadab tidak? Bu, biadab tidak? Perempuan dianggap milik bersama, biadab tidak, Bu? Di Arab nggak ada perempuan milik bersama, saudara. Nggak ada. Bahkan mereka menjaga perempuan-perempuan mereka. Nggak sampai di situ. Bahkan di Persia saat itu ada tradisi, kalau bapak lebih berhak mengawini putrinya daripada orang lain. Dengan alasan apa? Karena bapaknya yang biayain dia, bapaknya yang kasih makan, bapaknya yang besarkan dia. Sehingga sebelum orang lain mengawini putrinya, bapaknya yang paling berhak. Kalau dia mau kawini putrinya, boleh. Saya tanya, biadab gak? Biadab tidak? Di Arab nggak ada bapak kawin anak, saudara. Nah, jadi kalau kita mau bicara biadab, saudara, dunia biadab saat itu kira-kira jelas tidak? Di Cina, saudara, mereka menyembah dewa, menyembah patung, saudara, dan ada tradisi mereka, saudara. Pelayan-pelayan istana yang melayani para raja dan ratu harus dikebiri. Itu yang disebut kasim, saudara. Nah, jadi kalau anda lihat, baca buku-buku sejarah Cina atau nonton film-film Cina kerajaan zaman dulu, saudara, ada yang disebut kasim. Kasim itu pelayan raja, pelayan ratu yang dikebiri. Dikebiri, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, manusia kerja melayani raja terus dikebiri, biadab tidak? Biadab tidak? Ada orang sini mau dikebiri. Oh, paling berharga tuh barang. Nah, sekarang jujur aja, manusia dikebiri, saudara, dikebiri tanpa dia punya kesalahan. Bukan dihukum, dikebirinya bukan, Bu. Dia jadi pelayan ratu, pelawan raja, harus dikebiri. Semua dikebiri. Ada ratusan pelayan istana, semuanya dikebiri. Saya mau tanya sekali lagi, biadab tidak? Biadab tidak? Bahkan di benua Afrika, saudara, sampai sepanjang Asia, saudara, berapa banyak daerah-daerah terpencil dulu, bahkan sampai sekarang masih ada tradisi orang makan orang, saudara. Kanibal, daging orang dimakan.
Saya tanya, makan daging orang biadab tidak? Biadab tidak? Di Arab nggak ada, saudara. Nah, jadi kalau kita kumpulin, oh ternyata kebiadaban di mana-mana. Di Arab ada kebiadaban, di Eropa ada kebiadaban, di Asia ada kebiadaban, di Afrika ada kebiadaban. Nah, pertanyaannya, kenapa kok yang Allah pilih Arab? Apa betul karena Arab paling biadab? Wah, ini perlu penelitian panjang, saudara. Ya, di Arab ada kebiadaban. Yang paling populer kebiadabannya saat itu adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kenapa mereka kubur hidup-hidup anak perempuan? Saudara, kita tanya dulu. Kalau kita mau tahu, saudara, bagaimana tradisi itu hidup di tengah bangsa Arab? Karena bangsa Arab ini, saudara, dia tidak ada kekaisaran, dia tidak ada kerajaan. Dulu di zaman jahiliyah nih, kita cerita, nggak ada tuh kekaisaran Arab, kerajaan Arab, nggak ada, ya ikhwan. Jadi kalau Cina ada kekaisarannya, Persia ada kekaisarannya, Eropa ada kekaisarannya Romawi. Arab yang ada kesukuan, bukan kekaisaran, saudara. Jadi terpecah-pecah mereka menjadi kelompok-kelompok suku, dan setiap suku ada kepalanya, saudara. Itu yang kita sebut dengan kepala suku seluruh bangsa Arab. Nah, karena mereka suku ini, saudara, ada kepalanya, dan ada suku yang besar, ada suku yang kecil, ada suku yang kuat, ada suku yang lemah. Kadang-kadang tersinggung sedikit, terjadi peperangan di antara mereka. Ya, kita lihatlah dulu sebelum ada Indonesia, kita lihat bagaimana di Kalimantan, di Papua, kan sistem kesukuan masih berlaku, saudara. Bahkan sampai hari ini pun masih berlaku. Masing-masing suku punya kepala suku. Antar suku jangan coba-coba saling menghina. Hinaan bisa jadi perang, saudara. Ini zaman sekarang aja masih ada begitu, saudara. Dulu bangsa Arab seperti itu. Nah, kalau mereka sudah perang, ada aturannya. Siapa yang kalah, saudara, hartanya semua disita, anaknya semua jadi budak, termasuk putri-putri mereka akan menjadi pelayan bagi yang menang. Ini yang dikhawatirkan oleh bangsa Arab. Karena suku-suku itu hidup sehari-hari, saudara, selalu ada keributan, ada kegaduhan. Ini sebelum Islam datang. Ribut, gaduh, perang, saudara. Sehingga banyak kaum lelaki di sana, bapak-bapaknya takut punya anak perempuan. Mereka kalau punya anak perempuan berpikiran, bagaimana ini kalau nanti suku kita perang dengan suku lain? Kalau aku kalah nggak bisa lindungin keluarga, anakku diambil, dijadikan pemuas seks, dijadikan pelayan seks bagi suku yang menang. Itu yang mereka pikirkan, saudara. Mereka nggak mau anak-anaknya itu, khususnya yang perempuan, yang nggak bisa membela diri, yang lemah, nggak punya kekuatan, nanti dikuasai oleh musuh dan dianiaya, disiksa, dijadikan pelayan hawa nafsu mereka, saudara. Karena dihantui rasa takut begitu, orang-orang ini mengambil jalan, udah kalau begitu mendingan gak usah punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan, udah mumpung masih kecil, mumpung masih bayi, kubur aja dia hidup-hidup, daripada nanti besar dia menderita, dari tadi nanti besar dia jadi pelayan seks suku lain, daripada nanti aku ayahnya tidak bisa melindungi dia karena suku kami lemah. Itu yang terjadi, saudara. Ya, itu kerjaan biadab. Tapi karena mereka punya alasan tadi, saudara, akhirnya bangsa Arab memaklumi. Ini yang jadi persoalan, saudara. Karena bangsa Arab memaklumi, maka biadabnya jadi 2 kali lipat, saudara. Udah salah dibenarkan. Itu yang terjadi. Tapi tidak semua bangsa Arab ngubur hidup anaknya. Enggak betul, saudara. Siapa bilang yang mengubur hidup anak perempuannya semasa kecil hanya segelintir orang, saudara. Ya, kejadiannya memang banyak, tapi enggak semua masyarakat. Buktinya mana? Ayo kita lihat. Andai kata semua anak perempuan masih kecil dibunuh, berarti ibu Nabi nggak ada dong. Berarti ibu para sahabat nggak ada dong. Nah, sekarang saya mau tanya, Nabi punya ibu gak?
Ibunya laki apa perempuan? Nah itu hidup sampai dewasa. Dikubur gak masih kecil? Enggak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya ibu gak? Ibunya laki apa perempuan? Hidup gak sampai dewasa? Hidup, nggak dikubur, hidup-hidup saudara. Begitu juga sahabat yang lain, Sayyidina Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, semuanya punya ibu tidak? Ibunya laki apa perempuan? Ternyata dikubur hidup-hidup gak masih kecil? Enggak. Kita kalau baca sejarah jangan langsung ambil kesimpulan semua bangsa Arab kejam karena semua anak perempuan begitu lahir langsung dikubur hidup-hidup. Harus semua saudara